Halo, selamat malam saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sorotan lainnya. Selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Polisi akan menangkap pemimpin FPI Rizik Syihab serta 5 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan massa di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saudara, keluarga korban insiden penembakan Laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek didampingi kuasa hukum mendatangi gedung DPR untuk menemui Komisi 3 DPR. Mereka mengadukan kasus yang menimpa keluarganya dan berharap pimpinan DPR membuat tim investigasi dalam mengungkap. Polda Jabar telah menetapkan jadwal pemanggilan kedua Rizik Syihab sebagai saksi dalam kasus kerumunan Mega Mendung Bogor. Rizik kembali dijadwalkan untuk memberikan keterangan pada 14 Desember pekan depan. Polisi ungkap kasus pembunuhan dengan mutilasi di Bekasi. Seluruh bagian tubuh korban ditemukan. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saya Cynthia Rompas. Saudara, polisi akhirnya menemukan potongan kepala dan 2 kaki korban mutilasi di Kayu Ringin, Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya polisi juga telah menangkap pelaku yang merupakan teman dekat korban. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Pasangan calon wali kota Medan nomor urut 1 Akhir Nasution, Salman Al-Farisi, mengaku hanya mendapat suara sebanyak 48% dalam pilkada serentak kemarin. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyambut baik kemenangan seluruh kader politik yang berhasil memenangkan pilkada tahun 2020. Pelaksanaan pilkada serentak baru saja berakhir. Pemerintah menilai pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan pemerintah akan menyiapkan 3 juta vaksin COVID-19 pada tahap pertama. Kementerian Kesehatan memastikan semua vaksin yang akan disuntikan telah memenuhi standar mutu dan keamanan bagi masyarakat. Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengan Komisi 9 DPR mengisyaratkan akan memesan vaksin corona racikan Moderna. Saudara, setelah hampir 2 pekan menjalani isolasi mandiri akibat terinfeksi virus COVID-19, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan sembuh dari virus. Tidak terima unjuk rasanya dibubarkan polisi, sekelompok warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur menyerang petugas dan merusak kendaraannya. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Malam. Tidak terima unjuk rasanya dibubarkan polisi, sekelompok warga menyerang petugas dan merusak kendaraan. Saudara, banjir yang semakin meluas membuat polisi menutup arus lalu lintas yang masuk ke kota Sampang dan mengalihkan ke jalur yang tidak terendam banjir. Air laut yang masih pasang. Seekor beruang terperangkap jerat babi di kawasan hutan Lok Sandeng, Pidi Jaya, Aceh. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh pun turun tangan menyelamatkannya. Sebuah jembatan gantung di Kabupaten Lebak, Banten putus diterjang banjir. Informasinya kami hadirkan usai jeda di Kompas Malam. Masih di Kompas Malam bersama saya Cynthia Rompas. Terjangan banjir menyebabkan jembatan penghubung antar desa di Lebak, Banten terputus. Sementara di Karangasem, Bali, puting beliung merusak puluhan rumah warga di 3 desa. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Pemerintah memutuskan menaikkan tarif cukai rokok 12,5%. Kebijakan tersebut berlaku per 1 Februari 2021. Seorang ibu 4 anak yang juga bertugas sebagai kepala puskesmas di Bangkalan, Jawa Timur tak bosan mengedukasi kesehatan bagi masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, sebagai unit kesehatan terbawah, puskesmas menjadi ujung tombak dalam perang melawan COVID-19. Tanggung jawab ini disadari oleh Kepala Puskesmas Kamal, Bangkalan, Jawa Timur. Edukasi terus ia lakukan oleh Kepala Puskesmas sekaligus ibu bagi keempat anaknya. Informasi ini juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Malam kali ini. Saya Cynthia Rompas pamit undur diri dan kembali kami mengingatkan Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tetap gunakan masker. Selamat malam, sampai jumpa.